Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa kembali mengikuti pembahasan online kitab Majalis Syahri Ramadan karya Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Pembahasan yang sebelumnya kita masih menjelaskan tentang Al-Majlis As-Salis, yaitu fi hukmi siyami Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah akan kita lanjutkan kembali pembahasan dari Al-Majlis As-Salis ini. وكان فرض الصيام على مرحلتين. Ya. Di sini kita akan lanjutkan kembali. Ya. وأجمع المسلمون فرض صيام رمضان في السنة الثانية من الهجرة، فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 sinin. Puasa Ramadan dipardukan itu pada tahun 2 Hijriah, dari hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 kali atau dalam 9 tahun. Nah, ini jamaah sekalian, jadi puasa Ramadan adalah ibadah yang ditasyri'kan dan dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setelah Rasulullah SAW 2 tahun berada di kota Madinah. Nah, setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, ya 2 tahun Rasulullah SAW ya di Madinah barulah turun kewajiban berpuasa di bulan Ramadan. Ya, oleh karenanya kalau kita lihat dari lini masa ya, dari Rasulullah SAW wafat, ya, dimulai dari difardukannya puasa Ramadan, maka Rasulullah SAW berpuasa selama 9 kali dari tahun 2 Hijriah ya hingga tahun 10 Hijriah. Ya. Karena tahun 11 Hijriah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa kana fardhu siyam ala marhalatain. Dipardukannya puasa itu ada dalam 2 tahap. Ini perlu diingat bahwa puasa Ramadan yang sekarang kita laksanakan ini pernah mengalami kefarduan dalam 2 tahap, melewati 2 tahapan dipardukan kepada kaum muslimin. Tahapan yang pertama, al-marhalatul ula, at-takhyir baina as-siyam wal it'am ma'a tafdil as-siyam anhu. Tahapan yang pertama, kaum muslimin itu berada di dalam pilihan puasa atau memberi makan, mengganti puasa dengan fidyah atau makanan. Tapi ya diiringi dengan mengutamakan puasa daripada memberi makan. Nah, ini tahapan yang pertama. Jadi pertama kali tahun 2 Hijriah kaum muslimin ya diperintahkan oleh Allah Ta'ala berpuasa di bulan Ramadan, itu diperbolehkan untuk memilih. Ya, boleh berpuasa, ya boleh juga memberi makan. Jadi tanpa ada ikatan, baik itu uzur atau tidak ada uzur, baik itu orang sakit atau sehat, ya di marhalatul ula, di tahapan ya difardukannya puasa Ramadan yang pertama kali ini,
itu kaum muslimin boleh memilih, tapi diutamakan berpuasa daripada ya memberi makan. Makanya dalam Al-Quran, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, jika kamu berpuasa maka itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Nah, ini adalah tahapan yang pertama. Jadi puasa Ramadan ini mengalami perubahan tasyri' berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala ya setelah melewati tahapan yang pertama. Lalu melewati al-marhalatus tsaniyah, ya marhalatul ula dilewat, ya tahapan yang pertama, lalu masuk ke tahapan yang kedua yaitu ta'yinus siyam biduni takhyir. Ya, ditentukannya puasa tanpa ada pilihan. Jadi setelah ada tahapan yang pertama, ya lalu dinasakh. Ya, di dalam bahasa ulumul Quran, dinasakh itu artinya hukum yang pertama itu direvisi dengan hukum yang kedua. Yang merevisi disebutnya nasikh, yang direvisi disebutnya mansukh. Dengan ditetapkannya harusnya berpuasa tanpa ada pilihan kecuali orang-orang yang ya memperoleh atau yang memperoleh rukhsah, dan dia ini atau mereka ini adalah orang-orang yang ma'dzurin fi syar'a, orang-orang yang memiliki uzur, alasan ya di dalam syariat. Nah, makanya di dalam Sahihain di sini disebutkan dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu an, ketika turun ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Ya. Jadi mula-mula ya di marhalah yang pertama tadi, ya di marhalah yang pertama tadi sini Syekh Utsaimin mentafsir dalil dari tahapan yang pertama, memilih antara puasa ataupun memberi makan. Ya, maka di sini siapapun yang menginginkan untuk tidak puasa dan menggantikan dengan fidyah, ya maka silahkan. Ya, sehingga turunlah ayat yang sesudahnya, ya sehingga menasakh dari hukum yang ada di tahapan pertama tersebut. Jadi memang ayat di 184 Al-Baqarah ini wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'am miskin, ini di tahapan pertama adalah artinya orang yang kuat untuk berpuasa pun lalu dia menginginkan menggantinya dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, maka silahkan, diperbolehkan. Namun ya setelah adanya tahapan yang kedua, yaitu dengan turunnya surah Al-Baqarah ayat 185, Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum syahra falyasum." Dan siapapun yang ada di bulan itu memenuhi kriteria yang Allah dan Rasulnya kehendaki agar berpuasa di dalam bulan itu, ya falyasum, maka hendaklah berpuasa. Di antaranya orang-orang yang ma'dzur, wa man kana maridan aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Antaranya orang yang sakit atau orang yang dalam perjalanan, maka dia menggantinya di hari yang lain. Nah, ini harus sekalian. Nah, makanya ini mesti kita pahami bahwa tasyri' fardhiyatus siyam Ramadan ini mengalami dua kali tahapan farduan. Jadi asalnya memilih, lalu ditetapkannya harus berpuasa. Lalu ayat yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin, ya menurut sebagian ahli tafsir itu dinasakh dengan ayat faman syahida minkum syahra falyasum, ayat 185. Sedangkan menurut pendapat Ibnu Abbas, ya seorang sahabat yang didoakan oleh Nabi SAW untuk memahami ta'wil, yang didoakan menjadi tarjumanul Quran, memahami seluk-beluk isi kandungan Al-Quran, beliau mengutarakan bahwa ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu ini tidak mansukh sebenarnya, tapi dipakai untuk posisi atau kasus yang lain.
Itu berlaku bagi Syekhul Kabir. Yutikuna ini mereka ini bisa melaksanakan puasa tapi berat. Contoh ibu hamil. Nah, ini diberlakukan bagi mereka ya usia lanjut, ya kakek atau nenek atau ibu-ibu hamil dan menyusui, karena mereka ini sebenarnya selama akal mereka sehat, ya badan mereka itu masih ya secara kesehatan masih prima, walaupun usia mereka sudah lanjut sebenarnya bisa, tapi berat karena faktor usia dan lain sebagainya. Nah, makanya ayat 184 alal ladzina yutikunahu ini berlaku untuk mereka. Makanya ibu hamil ya atau ibu menyusui, bila mereka berat bisa digantinya dengan mengeluarkan fidyah, yaitu dengan memberi makan kepada orang-orang miskin. Baik. Wala yajibu shaum hatta yasbuta dukhulu syahri fala yasumu qabla dukhuli syahr. Puasa tidak wajib, yakni puasa Ramadan, sehingga masuknya bulan itu telah ditetapkan ya dengan hal yang ditentukan oleh syariat, yaitu ru'yatul hilal atau menyempurnakan Sya'ban 30 hari. Fala yasumu qabla dukhuli syahr, maka karena itu tidak boleh ada orang yang berpuasa sebelum masuknya bulan Ramadan. Tidak boleh ada orang yang berpuasa ya mengiktikadkan Ramadan pada belum masuk Ramadan. Tidak boleh orang melakukan satu puasa dengan keadaan ragu, ini Ramadan atau bukan Ramadan. Jadi harus dia yakinkan bahwa ini adalah Ramadan atau puasa sunnah. Karenanya di dalam hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisawmi yawmin aw yawmayn illa an yakuna rajulun kana yasumu sawmahu falyasum dhalikal yawm, rawahul Bukhari. Di sini disebutkan ya di dalam hadis riwayat sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya atau Al-Jami'us Sahih, bahwa Nabi SAW melarang kita untuk mendahului Ramadan ya dengan puasa 1 hari atau 2 hari, kecuali orang yang betul-betul dia ini berpuasa ya sudah terbiasa untuk berpuasa, maka diperbolehkan untuk saum pada hari tersebut. Nah ini ya Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari memberikan penjelasan tentang hadis tersebut, bahwa ini maksud itu adalah jangan sampai ada orang yang melaksanakan puasa 1-2 hari sebelum Ramadan, padahal Ramadan belum masuk. Dia melaksanakan puasa ini dengan tujuan ihtiyat. Ihtiyat ini artinya jaga-jaga, hati-hati. Ya, sebut saja posisi orang ini sebenarnya syak, dia ini tidak percaya diri, tidak yakin bahwa ya puasanya ini adalah puasa Ramadan. Ya, jadi dia ini puasa dalam keadaan syak atau ragu. Oleh karenanya hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah ini sebagian ulama mengatakan ini yang memperkuat hadis yang menjelaskan tentang larangan puasa di hari yang meragukan. Ya, puasa di hari yang meragukan. Nah, oleh karena itu di sini puasa itu harus jelas Ramadan itu datangnya dengan ru'yat, atau kalau memang hilal tidak tampak maka disempurnakanlah Sya'ban dengan bilangan 30 hari. Jadi jangan sampai ada orang yang jaga-jaga puasa 1-2 hari tidak meyakinkan ya dengan puasanya itu Ramadan atau bukan. Nah ini dilarang oleh Nabi SAW, terkecuali puasa yang dilakukannya itu karena kebiasaan. Contoh puasa sunat Sya'ban yang sering dilakukan Nabi SAW, ataupun puasa-puasa sunnah yang lainnya, maka tidak masalah. Falyasum, kata Nabi SAW.
Jadi harus dipahami betul-betul apa maksud Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari tersebut. Nah, masuknya bulan Ramadan dihukumi dengan salah satu dari dua perkara. Di sini Syekh Utsaimin mengatakan al-awwal ru'yatu hilali, ya, terlihat hilal Ramadan. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu." Siapapun yang melihat atau yang menyaksikan di antara kalian asy-syahra, yaitu hilal bulan Ramadan, maka falyasum, maka hendaklah berpuasa Ramadan. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Bila kalian telah melihat hilal maka berpuasalah. Muttafaq alaih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan disepakati sahihnya oleh keduanya. Wala yushtaratu ay yarahu kullu wahidin binafsihi. Nah, ini dalam masalah ru'yatul hilal, ini cara yang paling akurat dalam menentukan datangnya bulan, yaitu dengan melihat hilal. Tidak disyaratkan bahwa setiap orang ini harus betul-betul melihat hilal. Jadi kalimat faman syahida minkum ini bisa diartikan litab'id, artinya sebagian kamu, atau bisa ditakdirkan di sana ada kalimat min ba'dikum. Ya, jadi tidak mesti orang semua, contoh kalau di Indonesia semua rakyat Indonesia kalau mau puasa mereka harus melihat hilal, kalau tidak boleh kan. Jadi cukup bila mana ada orang yang umpamanya ditetapkan dengan kesaksiannya bahwa dia melihat adanya hilal, maka dia mewakili seluruh kaum muslimin untuk menetapkan datangnya bulan Ramadan ini. Dan alhamdulillah, ya, di negara kita yang kita cintai ini, ya, kita difasilitasi oleh adanya sidang isbat yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Ini membantu kita, ya, membantu kaum muslimin dalam menetapkan bulan Ramadan, bulan Syawal, dan yang lainnya. Jadi kita, apalagi yang tidak mumpuni, ya, untuk melihat hilal secara kasat mata, ini kesulitan. Oleh karena itu kita beridul fitri, ya, berRamadan dengan pemerintah ini lebih dianjurkan, ya, gitu. Ini sesuai dengan pembahasan sebelumnya tentang as-shaum yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun, ya, dan itu sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di sini disebutkan disyaratkan, ya, diterimanya kesaksian ru'yat, hendaklah orang yang menyaksikan hilal itu adalah orang yang sudah dewasa, orang yang balik. Jadi kalau anak-anak, ya, belum diterima kesaksiannya. Lalu dia berakal, ya, berarti tidak boleh orang yang gila. Orang muslim maka juga tidak boleh orang kafir memberikan kesaksian, ya, akan datangnya bulan Ramadan dan bulan yang lainnya. Lalu mausuqan bi khabarihi li amanatihi wa basarihi, dan dia ini posisinya adalah orang yang dipercaya secara sisi kabar yang disampaikan karena orangnya jujur, atau dari sisi penglihatannya, ya, sehat. Ya, kalau dulu betul-betul secara kasat matanya, sekalian. Jadi kalau umpamanya penglihatannya tidak sehat atau dia buta, mengklaim bahwa dia ini melihat hilal, padahal dia tidak bisa melihat atau pandangannya kabur, maka tidak bisa diterima. Berarti tidak mausuk dari sisi penglihatan. Atau dari sisi penglihatan dia sehat, ya, secara visual, ya, tidak ada penyakit dan keluhan, tapi dari sisi keamanan dia kurang dipercaya, ini pun bermasalah. Jadi seorang yang dipercaya itu bisa diambil kesaksiannya dan bisa diterima. Dasar yang menjadikan,
ya keharusan adanya ru'yat ini adalah hadis Ibnu Abbas yang disaksikan oleh yang yang menjadi dasar adanya persaksian dalam ru'yat, bahwa ada seorang A'rab, ada seorang Bedui yang datang kepada Nabi SAW. Dia menyatakan, ini ra'aitul hilal, saya telah melihat hilal. Jadi maksud di sini adalah hilal bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW bertanya, asyhadu an la ilaha illallah, apakah anda bersaksi dan menyatakan bahwa tidak ada ilah yang patut disembah melainkan Allah? Orang tersebut na'am, berarti ini yang menandakan keislamannya. Diperkuat dengan qala asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ditanya lagi. Ini salah satu bagian keislaman, iman kepada Allah dan Rasulnya. Apakah anda menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah SAW? Dia pun berkata ya. Akhirnya Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, ya Bilal, adzin finnas falyasumu godan. Wahai Bilal, atas pengumuman atau atas kabar dari orang ini yang dia bersaksi bahwa dia adalah orang Muslim, maka sampaikanlah kepada orang-orang, hendaklah besok itu berpuasa Ramadan. Ini jadi dasar bahwa orang itu yang melihat. Ya, lalu disumpah, ditanya, betul anda bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut disembah kecuali Allah, bahwa Nabi Muhammad utusan Allah? Kata laki-laki tersebut, iya. Maka diumumkan oleh Bilal. Jadi cukup oleh satu orang tadi. Lalu siapapun yang kabarnya kurang dipercaya, contoh orang yang melihat ru'yat tersebut itu adalah orang yang masyhur, orang pendusta, atau orang yang tergesa-gesa mengambil keputusan dan perkiraan adanya hilal, atau bisa saja lemahnya pandangannya, tidak mungkin dia melihatnya, maka tidak bisa bulan Ramadan atau Syawal ini ditetapkan dengan kesaksian yang meragukan, ya, atau yang bersifat lebih mengungguli kebohongannya daripada kejujurannya. Jadi ada orang ini orang ini jujur atau tidak, ini kalau dipresentasikan lebih banyak kebohongannya kelihatan. Nah, ini tidak diterima. Masuknya bulan Ramadan itu secara khusus bisa diterima dengan kesaksian satu orang. Ya, ini berdasarkan perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara an-nas al-hilal, orang-orang ini saat itu melihat hilal. Lalu aku mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aitu, kata Ibnu Umar, saya lihat. Fasama wa amara an-nas bisiyami, lalu Nabi pun akan berpuasa dan memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Jadi khusus untuk puasa Ramadan ini, ya, dengan kesaksian satu orang pun cukup. Ya. Ini hadis diriwayatkan Abu Dawud, Hakim dengan syarat Imam Muslim. Siapa yang melihat hilal dengan yakin bahwa dia melihatnya, maka dia harus menyampaikannya kepada wulatul umur, artinya kepada pemerintah yang ada saat itu. Ya, kalau sekarang sudah ada lembaga, kalau dulu kepada Rasulullah SAW sebagai pimpinan umat dan sekaligus Rasulullah. Begitu pula siapapun, wa kadzalika man ra'a hilal Syawal wa Dzulhijjah. Demikian pula orang yang melihat ru'yat ya hilal Syawal dan Dzulhijjah. Karena ya ru'yat di bulan selain ini tidak ada keterkaitan. Ya, karena dengan adanya melihat hilal bulan Ramadan berarti wajib puasa. Contoh kalau bulan lain, bulan Muharram, hilal ini tetap ada setiap bulan, tapi tidak ada keterkaitan dengan kewajiban ibadah tertentu. Berbeda dengan Ramadan, berbeda dengan hilal Syawal, berkaitan dengan berhentinya puasa Ramadan dengan datangnya Idul Fitr. Yang wajib kepada orang yang melihatnya untuk menyampaikannya kepada wulatul umur dulu, seperti itu jemaah sekalian. Demikiannya hilal Dzulhijjah ini menentukan posisi wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Makanya jemaah sekalian, ada kaidah umum, ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib
ya sesuatu yang kewajiban tidak sempurna kecuali dengan hal tersebut, ya maka hukumnya adalah wajib. Ya, tidak ada bisa kita tahu kapan wukuf di Arafah, kapan berhenti ya saum Ramadan, kapan berawal Ramadan kecuali dengan hilal, maka seorang yang melihat hilal ini wajib mengabarkan kepada orang yang berkepentingan berwenang dalam masalah ini, menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa bulan Ramadan telah datang. Nah, bila mana ada seseorang yang melihat dari tempat yang jauh yang tidak mungkin dia menyampaikan kepada pemerintah atau kepada aparat setempat, maka dia berusaha untuk berpuasa dan dia menyampaikan ya sebisa mungkin kepada ulatul umur, ya sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Tapi insyaallah taala ya di zaman sekarang ini insyaallah sangat mudah, ya baik itu memberikan kesaksian kepada pemerintah kita, ini insyaallah mudah karena berbagai alat komunikasi di zaman sekarang itu semakin mudah, sehingga kita bisa mudah berkomunikasi dengan para pemimpin kita, dengan umara, sehingga kita bisa bersamaan berpuasa Ramadan dan beridul fitri bersama pemerintah. Tapi barangkali sekalian itu yang bisa kita kaji di pembahasan kali ini, lanjutan dari kitab Majalis Syahri Ramadan. Mudah-mudahan walaupun tidak terlalu banyak, ini mudah-mudahan bermanfaat ya untuk penguatan ilmu kita, pembekalan atau pengetahuan kita mengenai bulan Ramadan, dan insyaallah ini terus ya bisa kita simak dan bisa kita terapkan untuk Ramadan yang akan datang insyaallah taala. Baik, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.